sebuah entitas yang bergerak di bidang bahasa, terutama di layanan penerjemahan, proofreading, dan editing. Saat ini, kata-kata sedang bekerja sama dengan rumah publikasi. Nah, seperti peserta sekalian mungkin sudah tahu, rumah publikasi sendiri adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang jasa konsultasi publikasi internasional dan berpusat di Amerika Serikat. Dengan dukungan para diaspora di Indonesia yang tersebar di bagian negara, rumah publikasi saat ini beritikat membantu teman-teman, khususnya di tanah air, untuk mempublikasikan karya tulis di berbagai jurnal internasional. Nah, dalam poster kemarin kita sudah mengumumkan judul atau tema dari webinar kali ini, yakni memanfaatkan kondisi lockdown dengan mengasah keahlian menulis publikasi internasional di jurnal Q1. Jadi gimana caranya walaupun lockdown kita masih bisa memanfaatkan kondisi ini ya, walaupun ada keterbatasan dalam penelitian ataupun dalam kontak fisik seperti itu. Nah, tujuan dari webinar ini adalah wadah diskusi untuk kita mengetahui pentingnya dan keuntungan publikasi internasional pertama. Dan kedua, adanya tantangan apa sih tantangan publikasi internasional itu? Lalu kalau ada tantangannya tentu saja yang terakhir tujuannya adalah membahas strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menembus publikasi internasional khususnya di jurnal Q1. Nah, itu semua tujuan utama di rumah publikasi ini, yaitu meningkatkan rating publikasi nasional level global. Nah, untuk saat ini seperti biasa jumlah peserta dibatasi sebanyak 100 orang karena harapannya diskusinya lebih fokus ya seperti webinar yang kemarin, jadi lebih interaktif, jadi banyak pertanyaan dari peserta yang bisa dijawab. Tapi karena banyak informasi yang akan kita sampaikan dan jika diskusinya bisa dilakukan dengan efektif, maka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk tata cara dalam webinar kali ini. Pertama, penyampaian materi presentasi hanya diberikan waktu selama 30 menit. Jadi untuk narasumber nantinya hanya 30 menit, lalu selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak boleh melakukan interupsi. Tapi jika misalnya nih ketika ada presentasi lalu ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di chat. Jadi takut terlupa atau tidak ingin terlewat, bisa disampaikan di chat dulu, nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Jika ada pertanyaan di peserta di form registrasi, nanti juga akan dibahas di sesi Q&A. Seperti itu. Jadi pertama, singkat lagi, nanti jika ada pertanyaan mohon disampaikan saja di chat. Lalu yang kedua, mohon tidak menginterupsi narasumber. Dan yang ketiga, nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan juga sampaikan di kolom chat. Sebelum memulai ini, mungkin saya ingin meminta Mas Nata dulu ya, Mas Natariato Indrawan, dari tim mentor rumah publikasi yang juga co-founder rumah publikasi, untuk memberikan update nih terkait layanan publikasi. Jadi kan kita sudah ketemu bulan kemarin ya, mungkin ada 1 bulan ini update-update yang bisa disampaikan ke peserta. Monggo Mas Nata jika ada yang ingin disampaikan. Ya, selamat pagi semuanya, rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mohon maaf, ini sepertinya saya masih ada kendala teknis sehingga tidak bisa untuk running slide presentasi. Ada 5 atau beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa, saya bisa sampaikan secara audio dan lisan. Sebelumnya melihat komposisi peserta, mungkin beberapa hari lalu sempat kita berikan reminder ya. Untuk webinar kali ini sangat luar biasa dari antusias peserta yang melakukan pendaftaran. Dan hampir 50% diantaranya itu adalah tenaga pengajar atau lecturer. Beberapa update yang dapat kami sampaikan di rumah publikasi untuk saat ini. Yang pertama adalah bahwa mungkin buat rekan-rekan yang belum sempat menghadir di series pertama dan kedua, itu selalu kita berikan sekarang update-nya di link rumahpublikasi.org di bagian resource. Di sana rekan-rekan dapat memperoleh atau mengikuti kegiatan webinar sebelumnya dari narasumber sebelumnya. Dan kita akan terus lakukan webinar ini setiap bulannya dengan menghadirkan rekan-rekan diaspora ataupun rekan-rekan yang juga di tanah air yang memiliki jejak atau rekam publikasi yang kuat begitu. Sehingga kita dapat mempelajari sesuatu dari setiap narasumber.
Karena setiap narasumber ini memiliki keunikan yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, dan juga pengalaman yang berbeda-beda yang dapat menambah khazanah keilmuan kita dalam mengasah keahlian publikasi, khususnya untuk menembus jurnal Q1. Untuk yang poin kedua, selain resource tadi yang pertama, poin kedua adalah bahwa dari beberapa kegiatan webinar sebelumnya, rekan-rekan ada yang sudah melakukan subscribe ya untuk menjadi atau mengikuti kegiatan modul yang tersedia di rumah publikasi. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin open access, itu modul pertama hingga modul kelima untuk mengkonstruksi naskah itu diberikan secara open access. Tapi bagi teman-teman yang ingin lanjut ke tahap selanjutnya itu memerlukan subscription. Dan di situ nanti ada materi-materi yang terkait dengan saat subskripsi naskah, ya, submission naskah, kemudian address reviewer comments, teknik pengolahan bahasa, dan kemudian teknik referensi dan lain-lain. Jadi itu sampai dengan modul ke-9. Jadi semuanya ada 9 modul. Nah, beberapa rekan sudah melakukan subscription dan saya minta mereka sampai selesai mengikuti modul ke-9 sampai akhirnya memperoleh sertifikat untuk kemudian baru dapat melakukan pendaftaran sebagai member. Nah, untuk member ini nanti kami akan memberikan dedicated seorang mentor yang akan membantu peserta sampai pada akhirnya naskah tersebut dapat dipublish atau tersubmitted, gitu ya. Nah, tujuan dari rumah publikasi ini dan semangat kita semua dari para mentor adalah tidak hanya membantu rekan-rekan publis naskah, ya. Tidak hanya membantu rekan-rekan membawa naskah yang mungkin masih dalam scratch, ya, dalam bentuk konsep kepada sesuatu yang ready untuk publish dan memang layak untuk dikonsumsi publik global, tidak hanya di tanah air. Tetapi juga tujuan utamanya adalah ingin meningkatkan keahlian semua peserta agar pada 1 atau 2 tahun mendatang dari saat ini, rekan-rekan dapat juga menjadi sebagai mentor dari rumah publikasi untuk bersama-sama membantu meningkatkan keahlian publikasi ini atau menyebarluaskan keahlian ini di tempat kita atau di wilayah kita masing-masing. Karena dari webinar pertama dan webinar kedua kita selalu sampaikan Indonesia saat ini sangat tertinggal dalam masalah publikasi internasional. Kita berada di urutan 47 apabila kita rekod dari tahun 96 sampai tahun 2019. Ya, kita di belakang Malaysia, di belakang Thailand, negara-negara tetangga, termasuk juga beberapa negara berkembang di Middle East. Nah, untuk mengejar ketertinggalan ini tidak hanya bergantung kepada para diaspora atau kepada segelintir rekan-rekan yang punya pengalaman yang baik di tanah air, tapi ini memerlukan upaya sinergi, di mana rekan-rekan yang belum memiliki publikasi sama sekali, kita harapkan dengan menjadi member, maka dalam 1 tahun 2 tahun mendatang dia atau mereka sudah memperoleh 1 atau 2 publikasi melalui bantuan dari para mentor yang kita sediakan. Sehingga pada 2 tahun mendatang mereka bisa melakukan registrasi sebagai mentor dan membantu rekan-rekan lainnya. Sehingga dengan demikian maka tujuan untuk meningkatkan ranking publikasi nasional di level global itu akan lebih mudah tercapai. Dan kemudian yang ketiga adalah rumah publikasi bekerja sama dengan beberapa mitra strategis. Di antaranya adalah majalah nasional energi, di mana para mentor memperoleh hak eksklusif untuk mempublish naskahnya untuk konsumsi para stakeholders energi di tanah air setiap bulannya. Yang kedua, juga dalam beberapa minggu ke depan, rumah publikasi akan bekerja sama, sudah melakukan kerjasama sebetulnya dengan Asosiasi Dosen Indonesia dan melakukan sosialisasi program rumah publikasi di Asosiasi Dosen Indonesia. Dan itu kalau nggak salah acaranya pada tanggal 13 Maret, sebuah webinar juga. Yang ketiga, salah satu perguruan tinggi tanah air itu juga saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan rumah publikasi untuk melakukan training kepada para dosennya. Kalau
boleh saya sebutkan itu adalah Institut Teknologi 10 November, dan kami sedang follow up itu, dan mudah-mudahan dalam beberapa saat atau beberapa masa mendatang akan lebih banyak lagi perguruan tinggi atau universitas yang secara eksklusif atau yang khusus memperoleh benefit ya dari kehadiran rumah publikasi ini. Mungkin itu dulu Mbak Dewi, silahkan dilanjutkan dengan narasumber kita untuk kali ini, dan mungkin sebagaimana teman-teman dapat email reminder kemarin, beberapa quotes penting selalu kita record dari beberapa narasumber sebelumnya, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita banyak belajar dari Dr. Debbie Fabian. Silakan, terima kasih. Terima kasih Mas Nata untuk update-nya. Jadi tanpa berpanjang kata, saya akan mengenalkan pembicara kita atau narasumber dari webinar ketiga ini, Dr. Debbie Fabiani, yang merupakan peneliti di Aarhus University Center of Water Technology, Denmark. Jadi fokus penelitiannya Mbak Debbie ini saat ini pengembangan mikrosensor elektrokimia untuk deteksi gas dan molekul seperti oksigen, karbon dioksida, CO, NO2, NO3, urea. Saya udah lama ya nggak bicara soal unsur-unsur seperti ini ya, karena saya bidangnya sosial. Mohon maaf kalau Mbak salah ya Mbak Debbie. Lalu selain aktivitas sebagai peneliti, Mbak Debbie ini juga co-founder dari startup Celugi dengan fokus biomaterial dan berbasis di Denmark juga. Nah, beberapa publikasinya dimuat di jurnal ACS, Elsevier, dan MDPI yang bertemakan analisis kimia dan elektrokimia. Nah, untuk Mbak Debbie, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dewi dan Pak Nata. Apakah semua bisa dengar suaranya? Jelas kok Mbak Debbie. Oke, ya. Soalnya kadang-kadang internetnya. Oke, jadi saya coba share screen ya. Apa kelihatan? Sudah kelihatan Mbak Debbie. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih kesempatannya saya bisa berbagi. Jadi nama saya Debbie Fabiana, saya dari Surabaya, dan sekarang sedang jadi postdoc di Aarhus University. Tapi sebenarnya nanti mulai April saya full time di Celugi sebagai Chief Scientific Officer. Jadi tapi sekarang masih tetap postdoc-nya. Oke, jadi saya cuma ingin kasih slide ini jadi untuk memperkenalkan background saya. Saya lulus dari farmasi UNER tahun 2009, lalu saya dapat master dari Korea Selatan, lalu saya lanjut PhD di Interdisciplinary Nanoscience Center di Denmark, lalu saya lanjut jadi postdoc sampai sekarang, sampai nanti akhir Maret. Pada tahun 2018 saya jadi co-founder di Celugi bersama dua teman yang sekarang jadi CEO dan also COO. Nanti April seperti yang saya bilang saya full time jadi CEO Celugi. Jadi saya pindah jabatan, pindah pekerjaan. Jadi terhitung hari ini saya ada 18 publications dari zaman saya master sampai sekarang di bidang enzim dan microbial fuel cell, electrochemical sensor elektrokimia, kimia analisis, dan karena judulnya ini mengasah menulis untuk di jurnal Q1 dalam waktu lockdown, jadi pada saat lockdown di Denmark, tepat kayaknya setahun yang lalu, saya dapat 3 publication, 1 submitted last week, minggu lalu, dan untuk menulis juga 1 project untuk startup Celugi. Ya, jadi lockdown dan baby. So, jadi sebenarnya saya lagi cuti hamil, cuti melahirkan, tapi tetap ada keharusan untuk menulis. Jadi saya ingin mohon maaf dulu karena banyak pikiran, jadi saya lebih gampang membuat presentasinya in English.
Jadi mohon nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa bertanya setelah presentasi. Jadi riset saya adalah elektrokimia deteksi E. coli. E. coli itu bakteria di air. Saya juga untuk mikrosensor yang tadi Mbak Dewi sudah perkenalkan, untuk oksigen, karbon dioksida, dan molekul dan lainnya. Jadi bisa dilihat pada yang sebelah kanan gambar. Ini salah satu publikasi saya dimuat di Science Nordic, yaitu seperti koran di Skandinavia. Lalu ini cuma skema tentang sensor yang saya buat pada saat saya melakukan eksperimen di lab. Lalu bisnis, Celluji bergerak di produksi biomaterial dari fermentasi dan biotransformasi, didirikan tahun 2015 sampai sekarang, dan tahun depan saya akan masuk untuk full time di Celluji. Jadi sebenarnya menulis, kalau tadi sudah dibilang Pak Nata bahwa itu sangat penting untuk para tenaga pengajar, para peneliti di Indonesia. Sebenarnya menulis itu tidak cuma di akademia, nanti saya lebih menjelaskan lebih lanjut. Jadi kalau di Eropa sendiri atau mungkin di Amerika, kalau kita tidak menulis, ada istilahnya publish or perish. Artinya kita publish paper atau kita menghilang. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi bentuk eksis kita adalah bentuk publikasi kita. Lalu itu juga nggak cuma menulis untuk artikel, tapi menulis itu juga penting untuk proyek aplikasi. Lalu kalau sudah dapat proyeknya nanti juga ada project report. Terus kalau memang kita menemukan sesuatu yang baru dan cutting edge technology, kita juga harus memanfaatkan kemampuan kita menulis juga untuk paten aplikasi. Lalu apa sih menulis di bioteknologi bisnis seperti yang di Celluji? Meskipun kita di bisnis, itu juga penuh dengan menulis. Kita menulis proyek, aplikasi, kalau kita sudah dapat proyeknya, tadi kita juga menulis report, kita paten, itu yang paling penting di bisnis biotechnology company. Jadi kita harus juga menulis business plan, dan menulisnya itu juga tidak cuma data scientific article, tapi juga tentang market dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kita raise funding, ya, misalnya kita mencari investasi, ada namanya investment due diligence time, itu di mana para investor meminta kita untuk menjelaskan keadaan perusahaan di tulisan, di reports, written reports. Jadi menulis itu sangat penting, apalagi di era semua startup based on biotechnology. Lalu saya cuma kasih tips and trick gimana caranya kita memulai menulis, bahkan nggak memulai, kayak untuk bagaimana caranya bahkan sebelum memulai. Jadi ada step sebelum memulai. Karena pada saat memulai menulis itu biasanya kita blank, apa ya yang harus ditulis. Nah, sebelum itu ada step yang alangkah baiknya juga bisa dilakukan. Pertama adalah membaca. Jadi sebelum menulis, membaca yang banyak. Membaca, kalau saya bilang minimum harus 50 sampai 100 artikel yang harus kita baca. Jadi kita tahu di mana posisi kita, di mana data kita berposisi, apakah sesuatu yang baru kita temukan atau ada sesuatu yang menarik, yang menarik daripada orang yang sudah tulis. Nah, untuk menulis semua itu, jadi mendingan kita
contohnya ambil satu review artikel karena mereka sudah compile, jadi kita, mungkin di review artikel itu ada 100 experimental artikel yang semua jadi satu, jadi kita menghemat waktu untuk mencari. Dan ini bisa digunakan untuk para rekan-rekan yang mau menulis baik review atau experimental article. Dan biasanya membacalah publikasi-publikasi yang baru at least 10 tahun yang lalu. Jadi tahun ini sampai 10 tahun yang lalu. Let's say sekarang 2021, dari publikasi dari tahun 2010 sampai 2021. Jadi harus update tentang state of the art of the technology. Jadi positioning-nya nanti pada saat menulis itu bisa lebih baik. Lalu yang paling penting adalah targetnya. Siapa sih target audiensnya? Apakah publik? Apakah orang di bisnis? Ataukah general peneliti? Apakah general chemist? Apakah ada spesifiknya seperti saya, kayak kimia analis, atau mau yang analytical electrochemist? Jadi kita harus tahu target audience untuk tahu bagaimana cara menulis seluas apa atau sespesifik apa. Lalu untuk memulai pada saat kita publikasi, yang pertama harus kita lihat adalah data. Jadi kita lihat data yang zaman dulu yang nggak ke-publish. Data ini kita harus lihat apakah ada yang menarik, ada yang interesting, ada yang ada yang berbeda dari yang sudah dipublish. Tapi bagaimana tahu apakah data ini menarik atau enggak? Ya tadi membaca. Jadi Anda harus rekan-rekan harus membandingkan dengan artikel-artikel yang sudah dibaca. Lalu kalau sudah tahu, oh ini yang interesting. Jadi apakah itu ya kita tahu apakah itu yang menjadi topik utama, apakah yang nanti ditaruh di manuskrip, atau data ini tidak terlalu penting tapi bisa mensupport data utama. Jadi harus memulai klasifikasi. Lalu novelty ini if anybody publish it yet. Jadi kayak sudah adakah yang mempublish, dan gimana caranya supaya tadi itu membaca. Jadi membaca jadi kita tahu apakah ini sudah dipublish, apakah sudah ada yang mempublish, adapun yang sudah mempublish apakah sama, apakah Anda mempunyai data yang setuju dengan apa yang sudah dipublish ataukah datanya tidak setuju. Nah, seperti itu. Lalu target audience tadi sudah saya jelaskan, dan ini yang paling penting, target journal, impact factor. Jadi jurnal Q1 pun ada impact factornya. Jadi ada impact factor seperti Nature Communication, impact factornya 30, karena itu yang paling general audience-nya. Lalu yang paling penting juga, kalau sudah mempunyai target jurnal, let's say American Society of American Chemistry Society, mereka itu punya style sendiri dalam menulis yang berbeda dengan Royal Society of Chemistry. Jadi kita harus tahu, oh kalau misalkan kita pergi ke jurnal ACS, itu gaya menulisnya harus mengikuti. Nah, bagaimana caranya tahu gaya menulisnya mereka? Ya lihatlah publikasi-publikasi yang ada di jurnal tersebut. Terus jangan lupa bahwa setiap jurnal itu ada template-nya masing-masing. Jadi jangan freestyle kita nulis, taruh manuskrip jadi satu tanpa tahu ada template untuk jurnal tersebut, karena bisa saja manuskrip Anda yang udah tulis sebenarnya bagus, tapi karena tidak mengikuti template-nya mereka reject, karena kalau Anda nggak usaha untuk naruh di template, jadi why should I even see it? Jadi kayak misalnya adapun editor-editor of the journal yang seperti itu. Terus ini
Kalau kita sudah tahu di dalam pikiran, oke, data ini yang saya mau tulis, dan topik ini yang saya mau tulis, target jurnal ini yang saya mau tuju. Bagaimana saya harus menulis pertama? Pertama selalu start with the easiest part, yang paling gampang, yang sudah Anda tahu, yaitu material dan metode. Karena kan sudah eksperimen, sudah tahu gimana caranya tadi bereksperimennya tadi, ya ditulis. Jangan sampai tulis sedetail mungkin. Lalu hasil kan sudah tadi tahu ada data. Nah, kalau sudah ada tahu ada data, ada material, kan jadi sudah kelihatan, oh ternyata main findingnya ini. Jadi apa yang harus dipikirkan untuk introduksinya. Jadi introduction itu saya taruh di sini reference is intensive. Jadi taruhlah apa yang sudah dibaca tadi ke introduction. Jadi untuk introduction itu bisa dimulai dengan yang general, terus mengecil lebih ke spesifik, akhirnya ke topik yang Anda mau, atau bisa langsung spesifik kalau target audiensnya sangat spesifik. Lalu dari sebenarnya introduction sama discussion ini kayak terserah Anda mana yang gampang. Kadang ada orang yang suka langsung ke diskusi dulu baru nanti introduksi, karena introduction dan discussion ini bisa berubah 100%, 360 derajat, berubah karena tergantung bagaimana cara membuat data yang ingin Anda presentasikan lebih menarik. Setelah selesai introduksi, diskusi, data yang tadi, lalu konklusinya, dan yang terakhir adalah abstrak, karena Anda sudah tahu bagaimana tadi alur ceritanya, baru Anda membuat satu paragraf yang highlight atau yang menekankan apa sih main finding-nya, apa sih yang Anda ingin utarakan di publikasi Anda. Sekarang Anda sudah dapat first draft, jadi sudah menulis, sudah sampai abstrak, semua sudah jadi istilahnya satu manuskrip. Jadi tapi usahakan Anda untuk jadi saya langsung ke nomor 2, jangan lihat manuskrip setelah nulis, jangan lihat langsung hari itu. Taruh di dokumen atau dimanapun, tutup seminggu. Nanti kalau setelah seminggu, Anda bisa rekan-rekan bisa lihat lagi manuskripnya. Nanti karena Anda sudah pikiran yang lain, sudah melakukan hal yang lain, terus nanti Anda karena sudah istilahnya nggak berkubang di manuskripnya, nanti Anda akan mulai melihat, ini kok saya nulisnya gini ya, loh ini apa maksudnya saya nulis. Jadi mulai memperbaiki, oh ini kayaknya nonsense deh. Jadi terus kalau misalkan Anda punya co-author, untuk mempunyai extra brain, extra head itu selalu hal yang baik. Jadi Anda bisa kirim ke co-author Anda dan bilang, tolong dong liatin, tolong dong dibaca, apakah ada yang aneh, apakah ada satu statement yang Anda rasa nggak benar, segala macam. Terus kalau punya experience people seperti PI atau profesor atau supervisor yang sudah mempunyai pengalaman banyak dalam mempublikasi, jadi tanya aja, karena mereka sudah tahu kayak celah-celahnya. Oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begini, oh ini terlalu panjang paragrafnya. Jadi bisa nanya detail. Dan jangan harap bahwa first draft will be submitted. Tidak pernah terjadi. There will be second draft, third draft, seperti yang saya tulis, even 20 draft. Saya pernah satu publikasi itu sampai draft nomor 24 sekian. Dan jangan give up, karena draft nomor 24 itu akan sangat berbeda sekali sama draft nomor 1. Dan akan lebih fokus, akan lebih jelas, concise, dan segala macam. Lalu, mempersiapkan lebih dari satu jurnal.
yang ditarget. Tadinya misalnya, oh saya mau publication di Nature, tapi juga taruhlah istilahnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, kalau misalnya ke reject di Nature, saya harus kemana. Jadi di plan untuk submission-nya. Lalu kita sudah tadi draft nomor 24, kita ingin submission. First of all, check, recheck, and recheck. Apakah kita udah pakai template yang benar? Apakah referensi semua sudah sudah benar cara menulisnya? Apakah figures-nya itu size-nya sudah yang benar yang diminta dengan yang artikel jurnal, karena hal-hal sepele seperti itu bisa membuat naskah Anda di reject karena just because you just don't have enough effort to submit it. Jadi kayak mereka kok mereka nggak teliti gini sih mau submit ke kita, udahlah reject aja. Jadi ada case seperti itu. Lalu always submit journal to the highest impact factor. Jadi kayak tadi saya bilang selalu prepare ada 5 target journal. Jadi submit yang paling tinggi, nanti kalau misalkan ke reject ya ke rendahnya. Jadi cobalah yang paling susah. Nanti selanjutnya akan lebih mudah istilahnya. Lalu highlight apa yang main finding tadi, writing, terus according to template tadi saya udah bilang, terus reference in correct style and figures in correct style, and ya. Dan setelah submission nanti ada feedback, apakah itu major atau minor revision. Kalau kita sudah dapat feedback, first bacalah feedback dengan hati-hati. Jadi kita harus juga istilahnya membalas feedback ini juga harus hati-hati. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Apa yang mereka tekankan? Terus mungkin mereka nanti minta additional data. Biasanya this is a major revision. Jadi kalau misalkan dalam kondisi lockdown seperti ini, kalau tidak memungkinkan ya harus ditulis. It's not possible for us to have nggak mungkin karena kita ada kondisi lockdown, jadi kita nggak bisa kasih additional data. Jadi Anda bisa bilang, tapi Anda bisa menekankan data-data yang tadi Anda tahu dari references yang sudah Anda baca. Misalkan Huang et al. Menekankan bahwa itu XXX ternyata sama dengan apa yang mereka temukan di artikel bla 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 bla. Jadi harus fleksibel bagaimana cara rebuttal istilahnya ya kalau menjawab feedback dari reviewer. Terus of course dari feedback major minor revision itu lebih dekat ke rejection. Kalau misalkan major revision, well it's not the end of the world, jadi jangan menyerah. Kadang-kadang jurnal yang tadi Anda target punya sister journal dan mungkin mereka bilang maybe kami tidak bisa mempublikasi, tapi kita punya sister journal yang mungkin akan tertarik dengan apa yang Anda tulis, seperti itu. Worst scenario, ya move on, resubmit to other journal. Makanya tadi saya bilang always to have prepare more than one target journal. Selalu prepare mempunyai lebih dari satu target journal. Dan itu itinerasi proses istilahnya bisa submit, reject. Ya, don't give up. Karena at some point pasti keterima juga. Ya ini cuma tadi saya sudah dimulai tadi di awal presentasi saya udah bilang apa sih sebenarnya menulis di biotechnology startup ya.
itu malah menurut saya lebih parah daripada menulis di jurnal scientific journal, karena gayanya beda, terus data yang diminta itu juga beda, seperti market analysis, policy, new technology, technical, and ini yang paling tricky, technical explanation but not experimental data. Jadi, jadi kayak mereka meminta data tapi sebenarnya mereka nggak mau yang terlalu detail karena mereka juga nggak ngerti. Karena mungkin mereka investor, mungkin mereka collaborator yang nggak ngerti tentang science. Jadi ini lebih tricky. Lalu produk, business plan, economic projection, dan so on. Jadi untuk di bioteknologi startup is not one person work, but the whole team. Jadi ya itu sih berbedanya dengan publikasi di scientific journal in scientific condition. So kayaknya saya udah nggak ada presentasi, saya udah selesai. Jadi Mbak Dewi silakan kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Debbie. Wah, ini sudah komplit ya, dari awal caranya kita melihat data sampai akhir kita gimana submit-nya sampai nggak boleh give up ya Mbak Debbie. Menarik sekali. Rekan-rekan jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan, bisa raise hand atau notice ke saya supaya nanti kita bisa langsung tanyakan Mbak Debbie. Jika ada pertanyaan silahkan. Mohon nanti sebutkan juga nama, lalu pertanyaannya dari mana, dan pertanyaan singkat dan padat, jelas saja. Terima kasih. Mungkin sambil nunggu pertanyaan boleh. Ada Ibu atau Bapak Rizky Merawan? Oh, Oke, boleh jawab. Atau Ya, selamat malam. Unmute lagi. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Saya Rizky Fajar Merawan. Saat ini aktivitas sehari-hari saya dosen di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan sedang studi doktoral di FKM UI. Pertanyaan saya simpel sih untuk Dr. Debbie. Ketika kita menulis, tadi kan diawali dari menulis dalam bahasa Inggris. Terus terang, saya belum memiliki keberanian yang ekstra gitu untuk menulis langsung dalam bahasa Inggris. Jadi beberapa kali saya menulis itu dalam bahasa Indonesia dan kemudian saya minta tolong jasa translator. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Debbie, karena terus terang kalau untuk mengembangkan tulisan langsung dalam bahasa Inggris itu saya agak kesulitan gitu. Jadi better saya nulis dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian saya tulis minta tolong translator. Nah, kira-kira ada masukan nggak Mbak Debbie terkait dengan mungkin kelemahan bahasa yang saya miliki? Itu aja, mungkin ada tips and triknya biar pola tulisan kita itu lebih enak dibaca, khususnya dalam bahasa Inggris, gitu, dengan keterbatasan yang kita miliki. Terima kasih. mungkin langsung dijawab saja ya Mbak Debbie. Ya, Dari terima pertanyaan kasih tadi. Mas Rizky pertanyaannya. Saya juga dulu nulisnya jelek Mas, pakai bahasa Inggris. Dulu supervisor saya tuh, Debbie, bahasa Inggrisnya kok jelek banget sih. Tapi kalau kita nggak memulai, kapan kita bisanya? Saya juga ada teman-teman dulu pas zaman di Korea yang mereka nulis dulu di Korean, terus mereka translate ke pakai bahasa Inggris. Tapi pada saat kalau kita mau mempublish publikasi ilmiah di Q1, ada kayak ini berdasarkan pengalaman, ada kayak style-style yang nggak bisa jasa penerjemah ini untuk melakukan gitu loh Mas. Jadi kita sendiri yang harus, dan harus kita sendiri yang memulai. Kalaupun tidak bisa langsung untuk publikasi, coba aja untuk 1 paragraf, 2 paragraf, report, misalkan experimental report in English itu membantu sekali. Dan kalau saya bilang, seperti saya bilang tadi, kayak misalnya submit, sebelum submit kita membuat draft itu bisa sampai 20 draft. Itu kan kalau misalkan pun pakai jasa penerjemah agak mahal ya. Jadi kalau saya bilang
bisa dimulai dengan sesuatu yang kecil, lalu dibiasakan. Jadi kita berkembang bersama dengan kemauan untuk menulis tadi. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Untuk Pak Rizky, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup jelas? Terima kasih atas penjelasannya Dr. Debbie. Cukup. Terima kasih. Ya, terima Ya. kasih. Terima kasih. Boleh Mungkin saya jadi tambahkan? language is practice ya. Jadi kalau semakin banyak latihan, maka semakin bagus juga bahasanya. Oke, Mas Nata mungkin mau menambahkan? Iya betul, yang disampaikan Mbak Debbie tadi, saya juga mengalami pertama kali itu memang agak sulit ya. Tapi terus diasah, diimprovisasi dengan banyak membaca tadi. Kalau Mbak Debbie sarankan kurang lebih 50 literatur atau lebih, itu akan sangat membantu sekali untuk mengasah keterampilan menulis kita. Nah, khususnya tadi seperti yang saya sempat impress tadi apa yang disampaikan Mbak Debbie, kalau pengalaman beliau itu sampai 24 kali draft gitu ya. 24 kali draft itu sangat luar biasa itu, karena dari satu draft ke draft berikutnya saja itu sudah memakan energi, waktu, dan dedikasi ya. Nah, dengan adanya revisi-revisi yang dilakukan dari draft ke draft, otomatis bahasa juga akan menjadi lebih baik. Jadi keep practicing, jangan ragu dan jangan takut untuk memulai. Sekali dimulai, we get that finish line gitu ya. Itu kemudian yang ingin saya sampaikan sebetulnya di rumah publikasi kita juga memberikan bantuan ini kepada rekan-rekan yang memang sama sekali belum pernah menulis, memberikan naskahnya dalam bahasa Indonesia, dan nanti kita akan guide sampai pada draft tulisan pertama hingga pada saat nanti betul-betul layak. Dan itu ada sebuah layanan yang mitra kami yang akan membantu, silakan di browsing di website. Dan sekali lagi, menulis ketika Anda sudah memulai, maka suatu saat itu akan menjadi terbiasa dan akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Mungkin itu dulu Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih Mas Nata tambahannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan ke Mbak Debbie? Oh, dari Pak Rifandi. Apakah kalau tidak mau ditanya saya langsung, apakah saya bacakan saja ya Pak Rifandi? Jadi pertanyaannya, saya sering dengar bahwa jurnal Q1 umumnya hanya menerima penelitian yang benar-benar punya kebaruan, novelty atau kualitas tertentu. Sementara saya sering merasa penelitian saya biasa-biasa saja, sehingga hal itu justru seringkali membuat saya kurang pede duluan untuk mencoba menulis di jurnal Q1. Apakah ada tips terkait hal tersebut? Silakan Mbak Debbie. Tadi yang saya udah utarakan bahwa data itu ada beberapa cara untuk melihatnya. Jadi apakah data kita ini baru? Kalau nggak baru, apakah data ini kita berbeda dengan yang sudah kita publikasi? Apakah data ini sama? Apakah data ini? Jadi kita harus tahu, dan bagaimana kita tahu kalau data ini menarik atau tidak, ya tadi harus membaca. Dan memang jurnal-jurnal Q1 itu mereka untuk high impact publication, teknologi terbaru, cutting edge teknologi memang iya, tapi tidak menutup sebenarnya saya sering lihat publikasi-publikasi yang datanya itu biasa aja, tapi cara menulisnya mereka itu menarik. Jadi istilahnya pembaca itu melihat, wah data ini menarik ya, tapi sebenarnya datanya biasa aja. Kita lihat, data ini juga sama data saya yang kemarin, kok mereka bisa publish di sini, tapi karena mereka membawa tulisannya itu kayak istilahnya gayanya berbeda, terus mereka kayak dapat celah-celah dari
publikasi sebelumnya. Jadi kayak misalnya, oh publikasi ini tidak mengutarakan bahwa data tersebut penting, bla bla bla. Padahal datanya ya istilahnya dari alat-alat yang istilahnya normal, nggak yang harus dibuat satu $1 million equipment istilahnya. Jadi dan sebenarnya satu tips, kalau kita nggak nyoba untuk menulis dan submit, kita nggak bakalan tahu apakah itu akan diterima. Itu aja. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan lanjutan, Pak Rifandi? Jadi intinya dicoba saja ya, Mbak Debbie. Jadi kita bisa tahu nanti bagaimana hasilnya. Iya, kalau saya kan bonek ya Mbak, saya dari UNER. Jadi buat saya itu coba dulu mau nanti urusan mau ditolak, mau di reject, mau major, mau minor revision itu nomor 2, tapi coba dulu. Oke, siap. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Sutriana. Bagi penulis awal, bagaimana cara mengetahui topik artikel yang biasa diterima oleh suatu jurnal? Sehingga dalam menulis itu kami bisa menyesuaikan tulisan dengan target jurnal yang ingin disubmit. Jadi topiknya gimana sih agar sesuai dengan scope jurnalnya, Mbak Debbie? Nah, itu tadi makanya saya bilang membaca, dan membaca ini juga tidak cuma membaca. Jadi membaca ini bisa kalau misalkan kita nggak tahu topik apa yang kita mau tulis atau kita nggak jelas jurnal itu topiknya di mana. Jadi kita sampling aja dari jurnal, misalkan Anda bekerja di bidang apa ya, sintesis molekul. Ada beberapa jurnal yang memang sangat spesifik untuk sintesis molekul, ada jurnal yang juga bisa untuk sintesis molekul, tapi untuk lebih ke general audience. Dan bagaimana caranya supaya tahu apakah mereka mengcover itu? Ya, membaca. Itu cuma itu caranya, membaca jurnal itu, jadi kita tahu, ternyata jurnal ini spesifik untuk hal ini, jurnal ini lebih general, dan kalau Anda sudah menetapkan, oke, kayaknya jurnal ini masuk ke skop penelitian saya, dilihat stylenya gimana, bagaimana mereka menggunakan kata-kata, menggunakan rangkaian paragraf, apakah mereka menjelaskannya dari general ke spesifik atau langsung spesifik, seperti itu. Oke, jadi intinya tulisan-tulisan yang sudah dipublish di jurnal itu juga kita harus baca ya, Mbak Debbie. Jadi Ya, nggak cuma lihat websitenya aja, homepage-nya aja, terus oh ini cocok gitu. Tapi tulisan-tulisannya kita harus baca supaya bisa tahu juga ya topiknya seperti apa yang cocok. iya. Oke, Pak Sutriana, apakah sudah cukup jelas? Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Bu Natalia Hartono, dari dosen UPH. Strategi Dr. Debbie untuk Q1 dengan impact factor terbesar, sementara saya dulu diajarkan untuk mulai dari Q4 dulu. Jadi saya juga ada teman yang berulang kali ditolak publikasi Q1 hingga akhirnya habis waktu karena berulang kali submit. Jadi apakah ada tips terkait hal ini? Jadi kalau Q1 bolak-balik ditolak jadinya waktunya habis. Jadi gimana nih Mbak Debbie? Oh, Mbak Sutriana, maaf. Oh ya. Nah, makanya tadi saya bilang selalu persiapkan 5, 6, 7 jurnal ya istilahnya. Kalau kita ditolak nomor 1 ya move on, nomor 2 ya move on, nomor 3, dan selalu memprioritaskan jurnal-jurnal yang kita punya tadi berdasarkan impact factor. Jadi yang paling tinggi yang nomor 1, yang paling tinggi nomor yang tinggi kedua, nomor 2 dan selanjutnya. Jadi submission-nya itu lebih gampang setelah dan setelahnya. Saya nggak bisa komen untuk menganjurkan, oke, langsung aja ke Q4. Tergantung juga dari apa ya, requirement sih. Kalau misalkan Anda lagi PhD di Eropa, untuk publikasi di jurnal Q4 kadang-kadang nggak cukup untuk lulus istilahnya. Jadi tergantung requirement. Tapi kalau saya bilang sih mendingan shoot the stars, mendingan bermimpi untuk ke langit yang paling tinggi, nanti kalau jatuh pun jatuhnya di gunung, kan nggak jauh-jauh amat tuh. Daripada
Jadi kalau saya bilang kalau bermimpi ya sekalian tinggi. Ya, oh, Mbak Natalia ternyata juga bonek ya. Salam bonek ini. Kita dari Jawa Timur semua ini. Oke, jadi langsung coba jurnal Q1, Q2. Jadi ada beberapa pilihan ya Mbak Debbie. Kalau misalnya satu ditolak, langsung ke next step gitu ya. Ya, saya biasanya kalau submit sih saya ada 5 jurnal. Misalkan yang nomor 1 impact factor-nya let's say 14, lalu 10, 7, 5, 3. Ya kalau dan pada saat nanti submit nomor 14 kalau nggak dapat pun kan submission submission ke setelahnya kan akan lebih gampang daripada yang pertama ya karena sudah tahu feedback-nya A, B, C, D, E, dan setelah ditaruh ke naskah selanjutnya untuk disubmit ke nomor 2, jadi lebih gampang. Jadi kalau misalkan kita targetnya nomor 14 dan dapat publikasinya impact factor nomor 7, kan juga nggak, it's not bad at all, kayak gitu, Mbak. Ya, mungkin Mas Nata mau menambahkan dari beberapa pertanyaan ini? Ya, tadi yang disampaikan Mbak Debbie betul sekali. Kita berusaha untuk memberikan recommended journal untuk teman-teman yang belum atau yang belum pernah masuk ke rumah publikasi.org. Di situ ada namanya recommended journal. Di recommended journal itu kita screening jurnal yang memiliki kategori Q1 dan berpotensi untuk menjadi Q1 dalam waktu dekat untuk menjadi target jurnal buat teman-teman dengan bidang yang sesuai. Itu akan sangat membantu karena biasanya saya selalu terima invitation untuk setiap jurnal ataupun reviewer untuk setiap jurnal baru dan saya tambahkan di situ. Nah itu mungkin sangat membantu untuk start awal ya. Jadi menghemat waktu, semua adalah jurnal Q1, tetapi juga ada sebagian yang masih baru dan berpotensi untuk menjadi Q1 dalam waktu dekat. Bidangnya beragam, ada statistik, ada energi, ada environment, ada chemistry, bisa dilihat di link recommended journal di rumahpublikasi.org. Ya, demikian Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Nata. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina. Bagaimana cara membuat mapping penelitian terdahulu yang efektif dari puluhan jurnal yang kita baca dan dapat main idenya? Mohon tips juga nih untuk maintain semangat membaca puluhan jurnal biar nggak ngantuk. Gimana Mbak Debbie? Tadi tips saya yang paling pertama itu untuk membaca review. Ya, karena dalam review, jadi jurnal itu ada 2, ada yang experimental data, jadi mereka punya material and method, lalu hasil data, diskusi, dan lain-lain. Ada jurnal yang namanya review, dan di review ini biasanya ada 50-100 references, yang mana usually experimental data articles. Jadi di review ini, semua data udah jadi satu, mereka membandingkan, oh data A, B, C, D, E. Membaca 10 review itu sudah seperti istilahnya sudah membaca ya 10 kali 100 sekitar 1000 reference kan. Nah, jadi saya selalu anjurkan untuk membaca review, jadi Anda tahu mapping dari experimental data yang terbaru, dan Anda tahu di mana posisi Anda. Gitu. Oke, siap. Jadi menghemat waktu juga untuk review. Kalau Mas Nata mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya cukup Mbak, sudah cukup jelas ya. Lalu kita ada pertanyaan lanjutan dari Bu Vidya. Kendala ataupun tantangan apa yang paling berkesan atau membekas yang pernah dialami Dr. Debbie selama menulis dan bagaimana strateginya? Jadi tantangannya dan strateginya nih Mbak Debbie. Hal yang paling membekas ya pasti pada saat saya menulis untuk yang pertama kali. Jadi pada saat saya master semester 2, saya ditantang sama profesor untuk, ayo Debbie, come on, we need to start writing. Jadi dan profesor saya sangat baik. Saya sama beliau 6 jam
nguplik first draft. Jadi apa yang saya baca, beliau juga baca dan membenarkan draft itu tuh bersama dalam 6 jam. Bayangkan 6 jam sama profesor Anda. Itu yang paling berkesan karena saya nggak mau untuk kedua kali. Jadi next time saya berusaha untuk membuat draft ini selayaknya sebelum kirim ke profesor karena saya nggak mau 6 jam bersama profesor. Dan ya itu, don't give up, bonek aja lah, maju terus pantang mundur, udah kejebur mau gimana lagi, ya renang aja. Mbak Dewi suaranya nggak kedengeran. Oh iya, masih di mute. Iya. Keasikan nih dengar ceritanya Mbak Devi nih. 6 jam sama profesornya. Oke, lanjut pertanyaan dari Pak Rifandi lagi ya. Apakah ada tips untuk menjaga pikiran agar tetap semangat meskipun revisi berkali-kali? Bahkan tadi Mbak Devi sampai 24 kali. Itu gimana tipsnya Mbak agar tetap semangat? Saya sih sayang aja ya Pak, kalau misalkan ada effort yang sudah sampai sekian, terus kita kayak istilahnya tenggelam, terus udah kepala ini mau muncul di atasnya air, terus kita udahlah capek, tenggelam aja. Kan eman istilahnya. Jadi kalau untuk menjaga supaya dipikirin aja, draft ini nanti publish, I have publications and all the effort is worth. Jadi itu aja. Oke, kalau Mas Nata mungkin mau menambahkan ini, yang juga sering menulis. Untuk mempertahankan semangat ya, motivasi tadi pertanyaannya begitu ya? Ya, motivasi agar berkali-kali revisi itu tetap semangat, Mas. Ya, saya dulu pengalaman pertama kali menulis artikel baru diterima setelah hampir 5 tahun. Jadi kalau Mbak Dewi hitungannya draft, kalau saya hitungannya tahun. Karena waktu itu memang banyak kesibukan dan juga setiap kali submit jurnal itu selalu di-reject berkali-kali. Meskipun saya telah melakukan menggunakan jasa proofreading language ya. Waktu itu saya menggunakan Elsevier bahkan, itu 2 kali. Tetap reject. Poinnya adalah tapi tidak patah semangat. Poinnya adalah karena nggak ada yang yang membimbing, yang mengarahkan saya waktu itu, karena semua serba otodidak. Jadi jurnal itu atau tulisan itu berhasil dipublish hampir setelah 5 tahun berkat satu orang postdoc di grup riset pada saat itu yang memberikan arahan. Jadi buat rekan-rekan yang mengalami khususnya yang pertama kali, jika Anda dapat menemukan seseorang yang dapat membantu atau memberikan guidance, itu akan menjaga motivasi kita juga ya. Itu yang saya rasakan dulu, karena pertama kali itu memang kritikal. Setelah pertama publish, yang kedua jauh lebih mudah. Mungkin itu dulu sementara ya. Terima kasih. Ya, saya juga nambahin sebenarnya gimana caranya memaintain motivasi pada saat itu. Kalau nggak saya publish, saya nggak lulus. Jadi itu sih sebenarnya main motivation-nya. Terkadang kita juga harus keras ke diri sendiri. Ayolah, kita bisa, sudah sampai segini kok, mau menyerah sekarang. Jadi harus ada ini ya Mbak, target sendiri juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kemala Febri Hadini. Apakah jurnal Q1 selalu minta co-author? Ada nggak jurnal yang mau nerima kalau authornya satu aja? Terima kasih. Gimana Mbak Devi? Saya rasa semua jurnal bisa aja cuma satu, nggak harus ada co-author. Co-author itu kan kalau misal experimental data ini atau ada peneliti lain yang berkontribusi di publikasi Anda, makanya mereka mempunyai hak untuk menjadi co-author. Jadi co-author itu bukan cuma nama yang harus ditaruh, tapi kalau misalkan mereka punya kontribusi di penelitian atau dalam hal menulis, ya itu haknya mereka untuk menjadi co-author.
Mbak Debbie, ini kayaknya satu pertanyaan nyambung dengan Mbak Kemala. Co-author itu saya pernah dengar dari profesor saya di kampus, itu juga masuk corresponding author ya maksudnya. Apakah co-author di sini itu penulis kedua atau corresponding author? Corresponding author itu penulis, gimana ya, kalau misalkan saya punya profesor saya itu yang biasanya jadi corresponding author. Jadi corresponding author itu di mana orang-orang kalau misalkan Anda mempunyai pertanyaan tentang publikasi atau tentang artikel, mereka yang di email istilahnya. Co-author itu adalah penulis kedua yang mempunyai kontribusi baik di penelitian atau dalam menulis naskah dari publikasi tersebut. Jadi haknya mereka untuk menjadi co-author. Tapi corresponding author bisa jadi Anda sendiri. Kalaupun profesor Anda nggak ada andil istilahnya di dalam publikasi manuskripnya. Oke, terima kasih. Jadi lebih jelas. Selanjutnya ini pertanyaan Ibu Nurul Invita. Kalau saya lihat beberapa artikel itu referensinya sangat banyak sekali, bahkan ada yang sampai lebih dari 50 referensi. Mohon tips bagaimana caranya, kenapa referensi bisa sangat banyak ya? Apakah ada tips dan triknya? Nah, ini pertanyaan nyambung dengan pertanyaannya Mbak Sutriana tadi. Kira-kira berapa referensi yang baiknya dicantumkan? Jadi satu, kenapa akhirnya banyak referensinya? Yang kedua, berapa sih kira-kira referensi yang baiknya dicantumkan di artikel kita itu? Itu beda-beda setiap jurnal. Ada jurnal yang mereka membatasi referensi maksimum 25. Ada jurnal yang tidak membatasi. Referensi itu adalah kalau Anda membuat suatu statement, misalkan penggunaan sampo A ternyata sudah diketemukan berbahaya. Nah, statement ini kan harus ada referensinya. Jadi Anda putuskan sendiri berapa statement-statement atau yang sudah Anda buat ini referensinya harus dimasukkan atau enggak. Jadi biasanya di target jurnal, di jurnal-jurnal mereka tidak bilang bahwa referensinya harus XX sekian. Tapi kalau review, karena itu review biasanya minimum 50, minimum 80 itu untuk review. Jadi saya gimana ya cara reference is to support what you write basically. Jadi referensi untuk mensupport statement yang Anda buat di naskah Anda. Jadi nggak ada hubungannya antara harus 20 atau harus 25. Kalau misalkan nggak ada relation-nya ya jangan ditaruh. Oke, mungkin Mas Nata mau menambahkan? Ya, kalau ada korelasinya seperti yang disampaikan Mbak Debbie tadi, kita mesti appreciate ya dengan setiap statement yang dilakukan oleh rekan-rekan sebelumnya di bidang itu. Banyaknya jumlah referensi tergantung dari jurnal. Untuk review artikel seperti Elsevier, Renewable and Sustainable Energy Review, itu mereka bisa sampai lebih dari 200, 300 gitu ya. Nah, saya juga coba menambahkan tadi soal corresponding author. Corresponding author ini juga tergantung dari berapa banyak orang yang involved dalam satu pekerjaan. Ada juga yang sampai corresponding author-nya lebih dari 500 orang. Itu biasanya dari lab CERN, itu sebuah lab tentang yang untuk Higgs boson partikel kemarin ya, Pak Nata. Artikel ya, itu autornya bisa sampai lebih dari 500 orang. Ya karena mereka bekerja dalam satu sistem yang satu sama lain terikat gitu. Nah, mudah-mudahan itu membantu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nata. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Rizky lagi. Saat nulis tesis di tahun 2012, saya belum publikasikannya. Apakah mungkin di tahun 2021 atau 2022 hasil penelitian saya tersebut ditulis dan publikasikan? Mbak Debbie mungkin. Saya rasa sih nggak ada salahnya untuk mencoba. Saya ada kolega yang dia sampai sekarang, dia lulus tahun 2012 dan masih mencoba untuk mempublikasi penelitiannya sampai sekarang.
semasa masih relevan dan belum ada yang mempublikasi dengan hal yang sama, saya rasa nggak ada salahnya. Tadi kan Pak Nata juga itu experience-nya kan 5 tahun untuk menulis. Jadi ya saya rasa sih kenapa enggak. Oke, berarti intinya tidak ada expirednya ya Mbak Debbie. Silahkan ditulis saja kalau misalnya masih ada novelty-nya di sana. Boleh tambah Ya kan bukan makanan. Iya. Datanya kan bukan makanan, nggak ada expired date-nya kan. Oke, Mas Nata mau menambahkan? Di webinar sebelumnya itu saya sempat sampaikan ada data dari tahun 2007 baru kita publikasi tahun kemarin. Jadi itu adalah kerjasama dengan salah satu perusahaan, bukan akademisi, bukan dari university, tapi perusahaan itu ada data, kemudian data itu dibawa ke kita di sini di Departemen Energi. Kemudian kita sampaikan, oke Pak, kalau Bapak ingin menganalisa data, bisa kita bantu analisa. Terus kita tanyakan nanti akhir dari analisa itu Bapak mau dipublish atau tidak. Mereka bilang, oh nggak apa-apa dipublish karena udah lama, udah 13 tahun yang lalu. Oke, kita analisa, tadi seperti yang disampaikan Mbak Debbie, datanya sebetulnya mungkin biasa ya, apalagi ini sudah lama, sudah 13 tahun yang lalu, tetapi kita bawa bentuk penyajiannya yang menarik, sehingga pada akhirnya itu bisa diterima tahun lalu. Setelah mengalami 4 kali reviewer, bolak-balik reviewer, dan komennya reviewer selalu sama, ini data 2007 kenapa baru dibawa sekarang? Terus kita sampaikan, yang kita tekankan di artikel ini bukan datanya, tapi fenomena yang terjadi di situ yang dapat masih berulang kali terjadi di perusahaan-perusahaan atau di plant-plant. Ini kita bicara masalah pembangkit listrik atau power plant. Dan akhirnya mereka mengerti dan publish. Mudah-mudahan membantu. Makasih. Siap. Jadi kita tetap bisa publish ya walaupun datanya sudah lama. Kan bukan makanan ya Mbak Deb. Iya, langsung alhamdulillah kalau sudah publish. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Natalia Hartono. Dr. Debbie, apakah ada tips mendapatkan postdoktoral? Apa karena ada publikasi Q1 atau bagaimana? Kalau saya bilang ya memang untuk menjadi pada saat kita PhD itu kita harus publish kalau di Denmark atau di Eropa in general. Jadi pada saat kita interview menjadi postdoc itu adalah hal pertama yang mereka tanya. How many publications do you have? Can you write? Because karena menulis sangat penting untuk publikasi kita sebagai independent researcher dan juga untuk project application. Dan terkadang profesor itu cuma punya dana untuk 1 tahun dan mereka ingin meneruskan project ke project selanjutnya dan Anda perlu menulis untuk aplikasinya. Dan makanya itu mereka saya rasa sih memprioritaskan untuk rekan-rekan yang bisa menulis dan mempunyai publikasi sebelumnya. Apakah publikasinya harus Q1 nih, Mbak Debbie? Tergantung juga profesornya ya. Ada profesor yang as long as you can write, it's fine. Ada yang profesor yang rada picky, okay, you publish in here and there because jadi kita juga nggak bisa mengeluarkan faktor preference dari profesornya. Jadi ada profesor-profesor yang ingin mereka harusnya publish di jurnal-jurnal Q1 dengan impact factor tinggi. Jadi ya kalau misalkan mereka picky ya mereka bilang I just want to hire somebody that can write in the Q1 with a high impact factor. Oke, terima kasih Mbak Dewi jawabannya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir di chat atau ada lagi kah? Oh, ada satu lagi dari Jadi suaranya putus-putus nih. Oh, Pak, sebenarnya juga tidak apa. Di jurnal Q1 yang saya tahu diksi. Oh, oke, maaf.
Di jurnal Q1 yang saya tahu, diksi bahasa Inggris yang digunakan cukup asing atau tingkat tinggi, atau bukan bahasa Inggris yang populer digunakan. Apakah ada tips untuk itu? Karena saya pernah coba mencari sinonim dari setiap kata dalam bahasa Inggris, namun hal tersebut ternyata malah jadi mengubah konteks kalimat, kalimat jadi kurang pas. Kita tahu harus menggunakan kata comprise atau containing, ya sekali lagi kita harus baca, bilang berbeda. Memang speaking English and writing English itu, karena pada saat we speak English, karena kita pada saat kita memakai gimana kata-kata yang dipakai untuk menekankan bahwa paragraf ini penting untuk mengarahkan pembaca untuk lebih untuk melihat suatu data yang spesifik. Jadi itu yang harus diingat antara speaking English and writing English. That's not the same English. Siap. Jadi dari formal writing dan formal speaking itu berbeda ya Mbak Deb, jadi harus dibiasakan untuk formal writing-nya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh saya tambahkan Mbak Dewi? Boleh Mas Nata, silakan. Iya nih, mohon maaf nih koneksinya ada gangguan sedikit ya. Tapi tadi yang betul yang disampaikan Mbak Dewi tadi, pengalaman saya ada banyak sekali rekan-rekan terutama dari Cina di sini ya. Mereka sudah bertahun-tahun, mungkin ada yang sampai 10 tahun, 7 tahun ya. Tapi dalam hal speaking English masih kesulitan. Tetapi ketika masuk ke konteks writing, wah mereka cekatan gitu. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita pelajari dan kita motivasi kita pribadi bahwa antara speaking dengan tulisan itu sejauh berbeda. Bahkan ada satu rekan saya itu yang pada saat disertasi itu bahasa Inggrisnya masih tidak karu-karuan dari apa namanya, tapi publikasinya sudah banyak. Dan ketika kita memperoleh publikasi yang banyak, maka kita banyak kesempatan memperoleh invitation sebagai reviewer jurnal dan juga sebagai editorial board ya. Editorial board, dan itu sebuah kehormatan karena kita masih sedikit sekali orang Indonesia yang menjadi editorial board di sebuah jurnal atau reviewer jurnal-jurnal ternama, masih sedikit, masih belum banyak, dan itu semua dapat diawali dengan memiliki publikasi. Mungkin itu dulu, menambahkan Mbak Dewi. Siap, terima kasih Mas Nata. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, moderatornya yang nanya ini ke Mbak Dewi. Mbak Dewi tanyain. Saya juga pernah dengar dari dosen senior di kampus. Beliau bilangnya gini, karena ini kan kami bidangnya sosial ya. Nggak apa-apa kalau nggak punya penelitian lain, kamu tulis aja dari data yang kemarin. Jadi kan ini kondisinya lockdown ya Mbak Dewi, jadi tidak bisa penelitian lapangan. Jadi saran beliau itu jadi data yang dulu diolah dengan teori baru. Jadi akan membuat sebuah artikel baru. Nah, apakah yang seperti ini bisa ya Mbak Dewi? Jadi untuk mengatasi misalnya kekurangan ide untuk penelitian, jadi data yang lama diolah dengan teori baru atau yang seperti itu, apakah memungkinkan untuk ditulis di jurnal? Kalau saya rasa sih bisa aja sih Mbak Dewi, karena saya juga ada kolega yang mereka jadi data setnya itu ya kira-kira samalah dengan apa yang mereka sudah publikasi sebelumnya. Tapi cara translasi atau cara jadi kayak metode untuk mempresentasikan datanya itu berbeda dan hasilnya menjadi berbeda
dan mereka menemukan sesuatu, oh ternyata kalau misalkan kita memproses datanya dengan metode yang berbeda, ada satu hal yang kita tidak bisa lihat sebelumnya, sekarang kita bisa lihat. Dan itu sebenarnya bisa menjadi satu publikasi. Dan itu banyak dilakukan dari lab-lab juga. Kayak mereka kayak series lah ya, setelah publikasi satu, terus mereka ganti metode pemrosesan datanya jadi publikasi kedua, terus mereka rubah lagi cara metode prosesnya jadi publication 3. Jadi kayak series family publication. Sebenarnya datanya nggak beda-beda amat, cuma mereka dapat 4 publikasi karena mereka memprosesnya beda dan beda orang. Itu aja sih. Jadi pinter-pinternya mengolah, bermain kata, bermain dengan data, bermain dengan cara orang membaca publikasi itu pun bisa jadi publikasi yang berbeda. Terima kasih Mbak Debbie. Mas Nata mungkin mau menambahkan? Ya, betul yang disampaikan Mbak Debbie tadi. Publikasi pertama saya sama kedua saya itu pertama kali itu menggunakan acuan data yang sama, tetapi beda tujuan. Yang pertama itu lebih ke arah di sisi biodiesel, karena itu waktu itu ada riset tentang biodiesel. Yang kedua itu lebih ke arah biogas, tetapi basis datanya sama. Jadi bisa saja sangat memungkinkan dengan menggunakan data roset data yang sama, memiliki multiple publikasi tergantung dari tujuannya apa sih yang ingin difokuskan gitu. Penyajian datanya dimodifikasi, dipercantik, variasi, dan juga tujuannya apa. Nah, di sini nanti kita akan provide. Jadi untuk rekan-rekan nanti untuk member itu kita akan provide khusus pengolahan data namanya, data processing. Bagaimana dengan data yang sederhana tetapi memiliki penyajian yang very excellent gitu. Nanti pada akhirnya nanti akan membuka lebar peluang untuk dapat publish. Oke, terima kasih. Berarti intinya di bidang sains dan bidang sosial pun sama ya intinya. Ada data yang satu bisa diolah berapa kali. Siap. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Sambil nunggu pertanyaan lain mungkin Mbak Debbie, tadi yang disampaikan Mbak Debbie sangat memotivasi, inspiring ya, bahwa apabila dengan publikasi internasional ini kita akan lebih banyak membuka peluang berbagai kesempatan ya, termasuk rekan-rekan tahu juga bahwa Mbak Debbie adalah kontak kita ya di Denmark. Saya juga di sini masih berharap ada rekan-rekan Indonesia yang ingin postdoc ya di sini yang kita akan bantu nantinya. Dan keuntungannya kalau kita sudah memiliki publikasi, pertama kali yang akan dilihat oleh profesor ataukah principal investigator itu adalah dari listing publikasinya. Dia nggak baca dari pengalaman yang lain, tetapi pertama kali yang dia baca itu adalah pengalaman publikasinya. Ada banyak berapa kali publikasi sudah dibuat di mana. Nanti dia akan buka tuh tulisan-tulisan itu untuk melihat kapasitas kita. Nah, itu mungkin kesempatan yang luar biasa untuk semua kita untuk dapat menambah jumlah publikasi kita untuk meraih kesempatan di global ya. Dan terus terang saya terima kasih banyak ini kepada para mentor sejauh ini yang mendukung program Rumah Publikasi, yang mana mereka ini individu yang luar biasa. Rekan-rekan bisa lihat sendiri dari tim mentor kita, tidak semuanya mereka ingin dipublish di website. Sebagian tidak ingin profilnya dipublish di website, tetapi komitmen mereka sama untuk menjembatani kesempatan semua kesempatan yang ada bagi rekan-rekan untuk dapat studi di berbagai negara. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila ada koneksi. Nah, disitulah peran kita di Rumah Publikasi untuk mengkoneksi semua rekan-rekan di dalam negeri kepada para diaspora kita yang ada di luar, untuk kesempatan itu bisa lebih banyak kita peroleh. Demikian Mbak Debbie, terima kasih. Terima kasih Mas Nata. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya dari tadi, di chat tidak ada, atau mungkin ada yang mau interaktif.
bertanya langsung dengan Mbak Debbie. Ini mungkin karena kita malam mingguannya belajar ya Mbak Debbie. Tapi banyak sekali pertanyaan dan banyak antusiasmenya di sini. Ya kemarin banyak kita menerima pertanyaan gimana caranya dapat kesempatan postdoc gitu kan. Bagaimana kesempatan untuk master, untuk PhD. Saya pikir tadi yang disampaikan Mbak Debbie tadi betul sangat inspiring ya. Jadi publikasi ini merupakan sebuah hal yang luar biasa dilihat para evaluator di luar negeri. Saya sendiri kalau ditanya oleh keluarga gitu kapan pulang gitu. Kamu sudah 7-8 tahun di sana, kapan pulang? Nggak mau pulang. Saya pengen pulang. Tetapi kalau saya pulang, ini belum ada yang orang Indonesia yang teruskan di sini. Dalam beberapa bulan lalu itu ada webinar dari ITS, itu saya bicara masalah kesempatan riset dan peluang karir di 17 National Lab di Amerika Serikat. Untuk saat ini saya belum menemukan ada orang Indonesia yang di bawah Departemen Energi. Ada beberapa rekan kita yang kolaborasi dari perusahaan-perusahaan, itu ada beberapa. Tapi yang di internalnya sendiri, di internal body dari 17 National Lab ini di bawah Departemen Energi, yang laporannya ke Sekretari Energi, itu belum ada saya temukan. Nah, kalau saya pulang, maka rantai itu akan terputus. Nah, saya nggak ingin itu. Saya ingin rekrut dulu kawan-kawan dari dalam negeri untuk bisa kita koneksi dengan 17 nasional institusi di sini. Kalian bisa berkarir, bisa explore sambil master ya, sambil PhD. Tipsnya kita bagi pada saat itu. Maka nanti akan ada koneksi. Baru lebih apa namanya? Lebih sistemik dan lebih kuat network kita di sini. Mungkin itu yang sampai saat ini saya masih berusaha untuk memotivasi kawan-kawan di dalam negeri untuk terus ayo gunakan berbagai channel yang kita punya di rumah publikasi atau di tempat lain agar kita memiliki kesempatan banyak untuk memiliki pengalaman riset dan studi di luar negeri. Demikian Mbak Dewi atau Mbak Debbie. Silakan Mbak Debbie kalau mau nambahkan pengalaman pribadi Mbak Debbie. Ya di Ainano atau di universitas saya yang sekarang, saya juga satu-satunya orang Indonesia. Tapi saya di Skandinavia lumayan banyak sebenarnya orang Indonesia, di Finland, di Norway juga ada. Kesempatannya sebenarnya banyak. Ada seperti beasiswa dari Danish government, ada dari Swedish government, di Lund terutama, dan Stockholm University itu juga banyak sekali orang Indonesianya. Jadi kalau ingin sebenarnya ke luar negeri atau ya itu, kalau saya itu bonek aja ya, kalau udah ada kemauan udahlah maju aja lah, nggak usah pikir-pikir saya bisa nggak ya, bahasa Inggris saya kok kayaknya nggak mumpuni ini, udahlah terjang aja, nanti kan juga bisa sendiri kalau terpaksa kan. Ya. Jadi bisa dicari-cari untuk beasiswa ataupun kesempatan untuk S2 dan S3 di luar negeri. Oke, terima kasih Mbak Debbie dan Mas Nata pengalamannya. Jadi bikin semangat ya yang buat mau lanjut S2 atau S3 ke luar negeri nih. Ada pertanyaan lagi kah? Dulu ada guyonan Mbak Dewi. Jadi gimana sih cara kita memaintain motivasi? Tadi ada pertanyaan juga salah satu gitu ya. Pengalaman saya dulu, saya pertama adalah cetak paspor dulu. Dan setiap kali tidur malam bawa paspor itu di samping badan. Dan di situ akan ada semangat nanti. Oh ini sudah ada paspornya nih, tinggal tunggu visanya. Nah, jadi gimana cara dapat visanya ya? Kita kontak lah rekan-rekan di luar. Waktu itu Mbak Debbie mungkin tahu saya masuk master itu di Korea Selatan dengan bantuan dari Siti ya dulu, atau Mbak Dian ya. Sebelumnya ada siapa lagi, satu lagi itu
Itu mereka yang rekomendasi ke profesor dan akhirnya saya masuk. Nah, yang rekomendasi ini di luar negeri banyak. Nah, itu tergantung dari kawan kita yang memiliki posisi di sana. Mudah-mudahan itu. Ya, benar Pak Nata. Saya juga lihat sekarang teman-teman yang di Cheonam University, yang di Gwangju juga, mereka banyak sekali tuh ngepost, oh profesor saya lagi nyari master sama PhD student, dan mereka specifically mereka mintanya orang Indonesia. Jadi kan itu suatu kesempatan yang gampang lah istilahnya. Dan sekarang juga ada LPDP kan di Indonesia, yang zaman dulu nggak ada, jadi kita harus nyari sendiri. Sekarang banyak orang-orang istilahnya difasilitasi jika ingin pergi dan bersekolah ke luar negeri. Sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin kalau belum ada, saya juga sharing pengalaman ya, kawan-kawan di Cina itu mereka datang ke sini itu mereka telepon langsung tuh principal investigatornya. Jadi principal investigatornya orang Amerika di sini menerima telepon langsung dari luar negeri, itu mereka merasa, wah ini luar biasa ini motivasinya. Apalagi di Cina itu nggak boleh telepon menggunakan telepon kantor. Jadi kalau mereka mau telepon individual untuk kontak langsung dengan profesor ataukah itu PI dari institusi, mereka lihat dari website, mereka dapat nomor teleponnya, mereka telepon langsung. Mereka sampaikan di telepon itu, pembicaraannya singkat, meskipun bahasa Inggrisnya sangat terbatas, tetapi intinya mereka berinterest untuk bergabung di tim itu kalau ada kesempatan. Itu aja ada. Dan itu impact-nya sangat luar biasa. Tanpa pikir panjang, biasanya ketika ada funding, itu mereka akan langsung di-hire. Supervisor saya mengatakan ketika saya terima telepon langsung itu, saya langsung mengatakan jawaban, you are on board. Padahal saya nggak punya funding. Padahal saya belum punya funding. Tapi dia apresiasi motivasinya seperti itu. Nah ini yang mungkin tips buat kita kawan-kawan untuk yang ingin studi di luar, cari bidang yang sesuai, yang interest kita, cari pembimbing, kemudian lakukan kontak langsung. Bisa lewat email atau kalau perlu ditelepon langsung. Demikian, mudah-mudahan. Terima kasih. Istilahnya kan bonek juga ya Pak Nata ya. Iya. Iya, bonek sekali ya. Tapi ini Pak Nata, Mbak Devi, kalau misalnya kan tadi pengalamannya di bidang sains ya. Tapi kalau teman-teman saya bidang sosial tuh pasti keluhannya, wah kalau beasiswa bidang sosial tuh susah sekali. Apalagi LPDP sekarang ya, bidang sosial aja udah di-cut gitu. Ada nggak masukan atau tips dari Mbak Devi atau Pak Nata nih, kalau teman-teman yang bidang sosial mau lanjut S2 atau S3? Kok pengalaman saya malah sebaliknya ya Mbak Dewi, banyak teman-teman dari Indonesia yang sebenarnya mereka ke sini bidang sosial, ada yang European Studies, ada yang ekonomi, ada 3 teman saya yang di corporate communication sama business academy, dan akhirnya mereka dapat kerja di Denmark. Jadi pada saat saya sampai di Denmark tahun 2014 April, lalu ada gelombang student dari Indonesia, ada 8 orang datang, dan cuma 1 sebenarnya yang science, natural science. 7 lainnya mereka sosial, corporate communication, business, finance, digital living. Jadi saya rasa kok malah enggak sih sebenarnya, itu sama kesempatannya. Nah itu Mbak Debbie tadi kan yang disebutkan ya finance, digital living, and so and so forth. Jadi tapi teman-teman saya itu biasanya bidangnya kayak bahasa atau bidangnya misalnya antropologi, social science kayak gitu-gitu Mbak. Yang biasanya wah susah ini kalau bukan dari ekonomi atau FEB kayak gitu. Kalau saya bilang sih Mbak, kalau misalkan Mbak Dewi tertarik ke satu profesor research yang mereka risetnya tentang apa yang Mbak Dewi meneliti, itu telepon aja atau email, do you have any project that I can do, or do you open any kind of a position for master or PhD? Nggak ada salahnya ya,
paling mentok dia bilang no, we don't have. Jadi kalau misalkan kayaknya menarik nih yang di US atau yang di Denmark menarik nih atau yang di Sweden, udah SMA email aja. Nggak gigit emailnya kan. Jadi ya coba aja Mbak Dewi. Saya rasa sih soalnya banyak teman-teman juga yang saya tahu dari Stockholm, mereka also banyak banget yang social science. Dan sebenarnya mereka tahu kalau misalkan profesor itu buka atau punya project dari teman ke teman, atau satu mereka cuma email aja profesornya, lalu profesornya bilang, oh maybe you can come, bisa mungkin kayak 3 bulan internship, terus profesornya bilang, oh oke, I like you, and then we can just go for master degree, PhD degree. Jadi banyak, there are many ways to go to Rome, nggak cuma dari LPDP atau beasiswa. Saya rasa kalau ada kemauan, ada jalan. Siap, nanti coba saya sampaikan teman-teman di bidang sosial ya Mbak Dep. Terima kasih. Atau Mas Nata kayaknya dari tadi mau menambahkan. Ya, ini kita lagi kumpulkan juga teman-teman diaspora di bidang sosial untuk kita minta kesediaan mereka menjadi mentor di rumah publikasi. Karena selama ini kan kita hanya fokus di bidang STEM, tetapi sepertinya banyak permintaan dari 3 webinar ini untuk di bidang sosial. Mudah-mudahan dalam edisi bulan-bulan berikutnya kita sudah menerima kepesertaan dari program non-STEM. Dan yang penting jangan patah semangat, terus keep cheers ya, tetap semangat ya. Saya sendiri sekarang lagi terlibat pemilihan mahasiswa di perguruan tinggi di Amerika Serikat untuk program magang musim panas. Ada yang daftar dari Stanford, ada yang daftar dari Berkeley, ada macam-macam perguruan tinggi. Tetapi yang kita preferensi itu biasanya kita lihat dari CV-nya, mereka yang memiliki publikasi dan mereka yang memiliki motivasi yang tinggi. Ada sebagian dari mereka yang bekerja serabutan untuk hanya sekedar survive. Nah, itu biasanya dapat priority itu. Kita nggak lihat dari supervisor saya, itu lebih cenderung memilih yang seperti itu, yang struggling, yang survive, yang ingin terus belajar, karena riset itu memerlukan passion, dan kesabaran. Gitu. Nah, itu hanya dapat di memperoleh hasil yang memuaskan jika individual ini memiliki passion dan sabar. Nah, itu kita lihat dari CV-nya itu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bagi yang belum punya kesempatan jangan patah semangat, terus cari kontak ya, improvisasi, kalau bisa memiliki publikasi 1 atau 2. Nah, saya pikir nggak ada masalah, lebih mudah ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Nata, Mbak Devi. Dari tadi saya ngomongnya, apakah peserta ada punya pertanyaan lain? Adakah lagi? Tenang, kata Mbak Devi, kalau ada pertanyaan nggak gigit kok. Nggak ada gigitan ya Mbak Devi. Tanya aja. Atau mungkin di Indonesia udah jam 9:30 malam ini, Mas Nata. Ya nggak apa-apa. Kalau memang, tapi ada yang baru join tuh. Ya nggak apa-apa, kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan teman-teman. Silakan Ibu Triprati. Kalau mau interaktif langsung bertanya juga boleh Ibu. Kalau tidak di kolom chat atau mau langsung ditanyakan ke Mbak Devi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya baru aja join ini karena tahu Mas Nata ini dari teman saya yang Malaysia, Kak Farida. Oh iya. Iya, jadi kalau saya ini mungkin bukan tentang publikasi ya. Saya ini sudah lebih ke motivasi untuk S3, Mas. Karena dulu saya pernah S2 di Newcastle, Inggris.
8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Nah, 8 tahun ini sudah seperti kayak comfort zone di Indonesia ini, sudah jadi dosen, sudah berkeluarga. Nah, tapi sekarang di kampus sudah dimotivasi lagi, ayo S3, kapan lagi mau S3? Nanti semakin tua semakin susah begitu. Nah, tapi dari diri saya ini jadi nggak confident. Bisa nggak ya ibu dari 3 anak ini plus ada bapaknya juga mau S3, bisa nggak ya mengatur waktu, nggak kayak dulu 8 tahun waktu single, waktu di Inggris dulu mau 20 jam belajar juga nggak masalah, tapi kalau sekarang kan sudah ada tanggung jawab yang lain. Dan juga kalau misalnya itu yang pertama, tolong mungkin bisa dimotivasi. Yang pertanyaan saya yang kedua, mungkin kalau di Amerika kota bagian mana yang family friendly seperti itu. Jadi kalau saya misalnya membawa anak saya dan mungkin suami saya juga ikut, itu kita nggak maksudnya masih bisa hidup dengan layak seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Mbak Debbie saya jawab dulu, mungkin Mbak Debbie ya. Bu, saya dulu sebelum ke sini anak 3 seperti Ibu, sama juga. Challenge, tapi ya tadi karena Mbak Debbie tadi saya pinjam istilahnya Mbak Debbie, kalau sudah bonek ya bonek gitu. Saya datang duluan, strateginya begini, saya datang duluan karena memang keterbatasan segalanya waktu itu. Saya datang duluan di semester pertama, saya lihat situasi di kampus. Ternyata ini ini sangat supporting, terutama untuk anak-anak. Seperti pendidikan gratis, kemudian ada berbagai macam fasiliti, ya, termasuk diantaranya adalah untuk medis segala macam, ya. Itu kemudian di akhir semester pertama saya kembali ke Indonesia jemput, gitu. Tapi kalau persiapannya waktu itu saya udah tahu caranya, tip-tipnya seperti apa, itu saya bisa bawa sebetulnya sekaligus gitu. Untuk perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat yang menyediakan fasilitas yang family friendly, banyak sekali. Tempat saya dulu di Oklahoma State University, itu di tengah Amerika. Itu kalau kita datang ke sana itu kita udah banyak ketemu dengan komunitas orang Indonesianya, ada berbagai tempat ibadah, ada masjid, ada macam-macam, ada semuanya hanya dalam walking distance. Ada sekolah dari mulai elementary school, dari SD sampai SMA sampai college gitu, dalam satu lokasi. Jadi nggak ada masalah. Motivasi, gimana caranya memotivasi? Ya mulai dari kita dulu. Kalau kita sudah dapat kira-kira target lokasi, kita kontak advisor atau calon pembimbing. Kalau kita sudah punya LPDP itu lebih bagus, tapi kalau tidak pun nggak ada masalah Ibu. Kita bisa langsung kontak tadi, barusan kita bahas. Bahkan ada teman-teman tuh yang kontak telepon langsung gitu, direct call dari negara asalnya ke pembimbingnya. Ini mereka biasanya lebih dapat poin kredit gitu dan atensi dari calon pembimbingnya. Jadi intinya adalah cari perguruan tinggi yang memiliki requirement yang tidak terlalu sulit, ya. Kita encourage teman-teman bagi yang ingin ke Stanford, bagi yang ingin Berkeley, ke MIT, silahkan selama requirement-nya dipenuhi. Tapi bagi yang tidak, ini jangan khawatir, banyak sekali perguruan tinggi yang requirement-nya jauh lebih mudah, tapi kualitinya sama. Gitu. Nah itu yang kita sarankan. Mudah-mudahan itu membantu Ibu, dan kita tunggu nanti di sini Bu, nanti kita keep in touch ya Bu. Mbak Debbie kalau ada tambahan silakan Mbak. Pak Nanta, saya nggak ada experience langsung, cuma ada teman-teman yang juga dari sini yang mereka datang duluan, terus dilihat Denmark itu family friendly sekali, dan semua meskipun kita foreigner ya, hak-haknya sama dengan orang-orang yang di sini, free education, free medical health. Jadi terus ada yang pulang ke Indonesia terus jemput keluarganya balik lagi ke sini.
Dan juga harus dipikirin kalau anak yang ke sini mereka kan juga dapat pengalaman tambahan. Jadi mereka dapat misalkan anak-anak Pak Nata nanti bahasa Inggrisnya udah nggak mikir lagi, itu just aja kan. Jadi itu plusnya. Anak yang memang yang ke Denmark kita jadi kesusahan karena bahasa Danish jadinya, tapi ya dipikirin kalau itu juga jadi satu tambahan experience buat anak-anak ibu nanti lah. Ya, terima kasih banyak Pak Mas Nata, Bu Debbie. Ya nanti keep in touch Bu panggilannya apa nih, Bu Tri ya, Bu Handayani. Tiwi. Tiwi ya. Nanti kita keep in touch ya Bu. Mungkin ada lagi pertanyaan Mbak Dewi. Apakah ada lagi pertanyaan mungkin terkait publikasi atau sekolah? Oke, ada dari Ibu Endang. Izin menambahkan jawaban ini ya. Jadi salah satu Ibu Tiwi atau Bapak yang coba daftar S3 nanti lainnya bisa nyusul di tempat yang sama. Jadi karena kan sudah berkeluarga, jadi kalau dua-duanya yang sekolah lebih enak ya, misalnya bapaknya dulu atau ibunya dulu, nanti tinggal menyusul daftar juga. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Endang jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo Bu Dewi. Ya, saya Ibu Endang. Oh iya, silakan Ibu Endang kalau mau menambahkan langsung. Ya, saat ini saya sedang studi S3 di UW Medicine. Jadi sebenarnya dimanapun tempat di sini bagus-bagus aja untuk keluarga ya. Selama tadi seperti disampaikan Pak Nata, sebenarnya kita juga nggak usah tergantung sama beasiswa di Indonesia. Jadi banyak sekali peluang beasiswa yang bisa langsung kita cari ke masing-masing kampus di sini. Jadi selama ini ternyata informasi terkait beasiswa ke Indonesia itu sangat minim sekali ya. Jadi saya suka iri lihat teman-teman dari Korea atau dari Cina yang bisa langsung berani mencari profesornya, dan mereka banyak yang bisa survive sampai selesai doktoral dan postdoc-nya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngandelin beasiswa LPDP atau sejenisnya juga sebenarnya. Jadi kayak tadi ya modal nekat itu perlu ditingkatkan sih. Gitu. Nggak usah khawatir kalau soal tempat, soalnya dimanapun kampus sebenarnya komunitas Indonesia itu juga sudah merata ya di sini gitu. Terima kasih. Maaf Bu Endang tadi di mana, Bu Mbak Endang atau Bu Endang? Saya ya sebenarnya bidang sosial ya di University of Wisconsin Madison. Oke. Ya. Yang bidang sosial silakan kontak Bu Endang. Wah, saya langsung kontak nih Bu Endang. Boleh. Tapi terima kasih banyak Ibu Debbie, Pak Nata atas sesinya. Tetap saya sangat belajar banyak walaupun ini untuk STEM ya. Tips-tipsnya sangat bermanfaat untuk pemula. Saya terus terang pemula juga untuk menulis di jurnal internasional. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Endang. Apakah ada pertanyaan atau tambahan lain? Kalau tidak, mungkin Mbak Debbie atau Mas Nata ada kata-kata sepatah kata terakhir sebelum menutup acara kita malam ini atau pagi ini atau siang ini, kan kita ada beberapa waktu yang berbeda ini ya. Silakan Mbak Debbie, Mas Nata. Saya cuma ingin membakar api semangat para rekan-rekan. Jadi kalau ada keinginan, bonek aja, itu karena saya dari Surabaya jadi saya ngomongnya bonek ya. Coba aja lah, jangan takut, jangan terlalu banyak pikiran, nanti begini, nanti saya nggak bisa, aduh bahasa Inggris saya nggak bagus. Kalau terlalu banyak yang dipikirin nanti malah nggak jadi. Kalau ada keinginan, langsung aja, maju terus pantang mundur. Urusan nanti nggak keterima,
eventually bakalan keterima itu kan hanya waktu aja. Yang tadi Pak Nata sampai 5 tahun pun keterima dan sekarang sudah banyak publikasinya. Yang paling sulit itu selalu untuk memulai sesuatu. Jadi pada saat sudah ada keinginan udah maju aja terus pantang mundur. Kita bangsa Indonesia dulu dijajah Belanda, sekarang kita merdeka. Itu aja sih. Siap. Bonek lanjutkan. Mas Nata ada lagi? Yang pertama untuk publikasi, jangan menyerah, terus ya lakukan publikasi, submit dan submit, dan akan lebih efektif dan efisien waktunya, energi banyak yang dihemat jika Anda memiliki pendamping, yang kawan-kawan, rekan-rekan senior yang sudah memiliki publikasi. Kalau bisa jadikan mereka sebagai co-author karena itu sangat impact pada saat submission naskah. Reviewer akan lebih segan untuk mereject sebuah naskah jika ada co-authornya yang memang sudah punya reputasi yang baik di soal publikasi. Ini sudah kita bahas di webinar sebelumnya. Yang kedua, masalah kesempatan studi, kesempatan riset di luar negeri. Don't give up, keep in touch. Secara populasi kita Indonesia nomor 4. Harusnya kita berada di nomor 4 dari jumlah publikasi dan juga jumlah dosen di Amerika Serikat dan jumlah dosen di Eropa. Referensi kita sederhana, linearitas ya. Secara populasi kita nomor 4 dunia, tetapi di publikasi kita nomor 4, 47. Kalau kita punya linear dan kita bekerja sama dengan baik, itu akan dalam waktu dekat, nggak nunggu sampai lama, saya yakin bisa sampai masuk ke 10 besar dunia. Dan kita ada potensi di sana. Yang melalui rumah publikasi, saya terima kasih banyak kepada para mentor yang sejauh ini support ya dengan kehadiran program rumah publikasi dan membantu kawan-kawan mendampingi mereka dalam revisi naskah sehingga naskahnya dapat diterima. Dan mudah-mudahan ini sumbangsih kita dari para diaspora di luar negeri untuk tanah air. Mungkin efeknya akan terasa dalam beberapa tahun ke depan dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mas Nata. Mungkin terakhir kita foto bersama dulu ya sebelum diakhiri. Kalau berkenan mungkin kita mau lihat wajah-wajah bersemangat dalam webinar ini. Mungkin mau dibuka videonya, kita foto bersama dulu. Ya, kelihatan satu. Ada lagi kah? Silakan dibuka. Ada lagi kah yang mau membuka video? Oke. Ini jadi kita bisa kelihatan ya mana yang waktu Indonesia bagian barat, waktu Amerika, atau waktu Eropa. Jadi background-nya kelihatan yang gelap yang mana. Terima kasih sudah berkenan membuka videonya. Saya hitung 1, 2, 3 ya, nanti di hitungan ketiga saya screenshot untuk mengecek apakah sudah ter-capture. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi karena ada 2. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Debbie. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Sampai ketemu lagi di webinar bulan depan ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih.